Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hera Dwi Febriani dari absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan analisis rasio keuangan PT Asuransi Bina Dana Arta (TBK). Yang pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu gross profit margin, di mana ini adalah laba kotor dari penjualan. Gross profit margin ini menghasilkan 45%. Interpretasinya yaitu dengan hasil perhitungan 0,45 atau 45% ini berarti bahwa perusahaan memperoleh laba kotor sebesar 45% dari total pendapatannya. Secara lebih sederhana, margin laba kotor ini 45% ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam menghasilkan laba dari penjualan produknya setelah memperhitungkan biaya produksi langsung. Yang kedua, yaitu operating profit margin atau bisa dikatakan sebagai laba operasi pada penjualan. Operating profit margin ini mendapatkan 18%. Hasil perhitungan 0,18 atau 18% ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 18% dari total penjualannya. Dengan kata lain, dari setiap Rp1 yang dihasilkan dari penjualan, perusahaan ini menghasilkan 0,18 setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan operasional langsung perusahaan, seperti biaya administrasi, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya yang bukan bagian dari biaya produksi. Dengan margin laba operasi sebesar 18%, perusahaan ini dapat dinilai cukup baik dalam mengelola biaya operasionalnya. Yang ketiga, yaitu net profit margin, di mana laba bersih dari penjualan. Net profit margin dalam perusahaan ini menghasilkan 5%. Dapat dibilang perusahaan ini memiliki laba bersih yang relatif rendah, yaitu 5% dibandingkan dengan pendapatannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan menghasilkan pendapatan yang signifikan, hanya sebagian kecil dari pendapatan tersebut yang tersisa sebagai laba setelah mempertimbangkan semua biaya, bunga, dan pajak. Dari sini dapat kita efisiensikan biaya tersebut, yaitu sebuah margin laba bersih 5% bisa dianggap moderat meskipun margin ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menghasilkan laba setelah semua pengeluaran, ada ruang untuk perbaikan dalam hal pengelolaan biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu ROA. Di sini yaitu laba bersih dari total aset. ROA mendapatkan 1%. Nah, ROA sebesar 1% ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih yang relatif kecil dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Ini bisa mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin belum sepenuhnya memanfaatkan asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba. Untuk yang selanjutnya, yaitu ROS atau EBITDA sales, di mana ROS ini mendapatkan hasil 4%. Dalam perhitungan 4% itu menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh earning before interest, tax, depreciation, and amortization sebesar 4% dari total penjualannya. Artinya, dari setiap 100% rupiah yang dihasilkan dari penjualan, perusahaan menghasilkan Rp4 saja sebelum memperhitungkan biaya bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nah, ROS sebesar 4% ini juga menunjukkan bahwa perusahaan juga memiliki tingkat keuntungan yang relatif moderat sebelum memperhitungkan biaya non-operasional seperti bunga, pajak, dan depresiasi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang cukup dari kegiatan operasionalnya. Namun, ada juga ruang untuk meningkatkan efisiensi operasional lebih lanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ROE, yaitu di mana net profit berdasarkan total ekuitasnya. ROE di sini mendapatkan hasil 2%, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih yang relatif kecil dibandingkan dengan ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Ini juga bisa mengindikasikan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Untuk selanjutnya yaitu EPS, yaitu net profit dari total shares atau total saham, di mana EPS ini menghasilkan 1,17 per saham. Berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih Rp1,17 untuk setiap saham yang beredar. Ini menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dapat dibagi kepada pemegang saham. EPS yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak laba untuk setiap saham yang dimiliki investor. Investor juga biasanya melihat EPS sebagai indikator penting dari kinerja perusahaan dan potensi untuk pembagian dividen. Selanjutnya, yaitu likuiditas.
Likuiditas di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama current ratio, yang kedua quick ratio, yang ketiga yaitu cash ratio. Oke, kita lanjut yang pertama dulu, yaitu current ratio. Current ratio ini adalah mengetahui eee, perusahaan ini bisa, mmm, dalam posisi yang sangat baik tidak terkait likuiditas yang dimiliki berdasarkan aset lancar dan kewajiban lancarnya. Jadi current ratio dalam perusahaan PT asuransi ini mendapatkan 6,7, di mana perusahaan ini memiliki aset lancar yang 6,7 kali lebih banyak dibandingkan kewajiban lancarnya. Artinya perusahaan ini juga memiliki cukup banyak sumber daya atau likuiditas seperti kas, piutang, dan persediaan untuk menutupi kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat. Lalu, current rasio lebih dari satu ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa adanya masalah. Dengan rasio 6,7 ini, perusahaan berada dalam posisi yang sangat baik dalam hal likuiditas dan dapat dengan mudah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk yang kedua, yaitu quick ratio, di mana ini berdasarkan aset lancar juga memperhitungkan persediaannya untuk membayar kewajiban lancarnya. Interpretasinya yaitu quick ratio ini memiliki 1,8. Berarti ini di atas 1 dan ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Ini adalah indikator penting bahwa perusahaan juga memiliki likuiditas yang cukup dan tidak perlu bergantung pada persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk yang ketiga, yaitu cash ratio. Cash ratio ini berdasarkan kas dan setara kas untuk memenuhi kewajiban lancar. Jadi, cash ratio ini memiliki 0,15. Ini lebih rendah dari 1. Jadi ini menunjukkan bahwa perusahaan juga tidak memiliki cukup kas dan setara kas untuk sepenuhnya menutupi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas yang dimiliki. Ini menunjukkan posisi likuiditas yang lebih rendah, terutama jika perusahaan perlu segera memenuhi kewajiban lancar tanpa mengandalkan aset lainnya seperti piutang dan persediaan. Yang selanjutnya yaitu solvabilitas. Oke, solvabilitas di sini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu DER, ini adalah memperdasarkan total utang dan ekuitas, lalu ada debt ratio yang memperdasarkan utang dan aset, lalu, selanjutnya yaitu time interest year net ratio, ini tuh mempertimbangkan laba sebelum pajak dan beban bunganya. Oke, yang pertama yaitu DER, ini menghasilkan 0,32. Interpretasinya yaitu DER sebesar 0,32 ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang cukup rendah, yang berarti perusahaan tidak terlalu bergantung pada pembiayaan utang. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung lebih konservatif dalam hal pembiayaan dan memiliki resiko utang yang relatif rendah. Untuk yang kedua yaitu debt ratio, ini adalah total utang berdasarkan total utang dan total aset yang dimiliki. Jadi debt ratio di dalam perusahaan ini menghasilkan 0,24 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang relatif rendah dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan juga tidak terlalu bergantung pada utang untuk mendanai asetnya dan memiliki basis ekuitas yang lebih besar. Yang terakhir, yaitu Times Interest Year Net Ratio. Ini adalah laba sebelum pajak dan beban bunganya. Oke, TER ini mendapatkan hasil 0,71 yang berarti perusahaan hanya menghasilkan 71% dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar beban bunga dan utangnya. Artinya perusahaan menghasilkan laba yang kurang dari biaya bunga yang harus dibayar. Dengan kata lain, perusahaan mungkin kesulitan juga untuk memenuhi kewajiban bunga utangnya hanya dengan laba yang tersedia. Lalu TER yang di bawah 1 ini juga menunjukkan bahwa perusahaan juga tidak cukup menghasilkan laba untuk menutupi beban utangnya. Ini bisa menjadi tanda adanya risiko finansial yang lebih tinggi karena jika kondisi keuangan perusahaan memburuk, ada kemungkinan perusahaan tidak akan mampu memenuhi kewajiban bunga utangnya tanpa mengambil pinjaman tambahan atau menggunakan cadangan kas. Baik, yang selanjutnya yaitu aktivitas. Nah, di aktivitas ini terdapat 5 analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu account receivable turnover. Di sini memperhitungkan total penjualan kredit bersihnya berdasarkan rata-rata piutang. Jadi, account receivable turnover dihasilkan dari PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk ini menghasilkan 8,94, bisa dibulatkan juga menjadi 9.
Interpretasinya, semakin tinggi rasio perputaran piutang usaha, semakin efisien perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cepat mengubah piutang menjadi kas, yang berarti perusahaan memiliki arus kas yang lebih baik. Rasio yang lebih tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan lebih jarang mengalami piutang yang tidak terbayar atau tertunggak, yang dapat berisiko menjadi piutang tak tertagih. Jadi, rasio perputaran piutang usaha ini termasuk tinggi, jadi bisa dapat, disimpulkan dapat, eee, perusahaan itu cepat untuk mengubah piutang menjadi kas. Selanjutnya yaitu inventory turnover. Jadi mempertimbangkan beban pokok penjualan pada rata-rata persediaan dalam 2 periode yang telah dijalankan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Oke, inventory turnover mendapatkan 0,35 yang berarti bahwa rasio ini rendah, yaitu 0,35 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan juga memiliki persediaan yang berlebihan atau tidak efisien dalam menjual barang. Ini bisa berarti bahwa barang yang dimiliki perusahaan kurang diminati oleh pasar. Nah, atau perusahaan ini juga terlalu lama mengelola persediaan mereka. Jika rasio perputaran persediaan ini rendah, perusahaan bisa saja terjebak dengan persediaan yang tidak laku, yang bisa mengarah pada biaya penyimpangan yang tinggi atau barang yang sudah usang. Untuk yang ketiga, yaitu working capital turnover. Di sini memperhitungkan penjualan tahunan bersih berdasarkan ekuitas di awal periode dan di akhir periodenya. Oke, jadi working capital turnover dari PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk ini menghasilkan 0,40. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan penjualan relatif rendah dibandingkan jumlah modal kerja yang sudah tersedia di dalam 2 periode tersebut. Rasio yang rendah seperti 0,40 ini menunjukkan bahwa perusahaan juga kurang efisien dalam menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualannya. Ini juga bisa berarti bahwa perusahaan memiliki modal kerja yang terlalu besar atau terlalu banyak modal yang tidak digunakan secara optimal untuk menghasilkan penjualan. Yang selanjutnya yaitu fixed asset turnover. Di sini kita mempertimbangkan penjualan tahunan bersih berdasarkan aset di awal persediaan atau rata-rata aset dari 2 periode. Fixed asset turnover ini mendapatkan 0,29. Nah, rasio ini termasuk rendah dan menunjukkan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualannya. Ini bisa terjadi jika perusahaan juga banyak memiliki aset tetap tapi tidak digunakan secara produktif atau tidak terdapat pemborosan dalam pemanfaatan aset tetap. Semakin tinggi rasio ini, sebenarnya semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualannya. Sebaliknya, jika perusahaan ini memiliki rasio yang lebih rendah, ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin memiliki aset tetap yang tidak digunakan secara optimal dalam operasionalnya. Untuk yang terakhir, ini adalah perputaran aktiva atau total penjualan dan total aset. Nah, ini mohon maaf ada kekeliruan, harusnya yang di bawah ini rumusnya perputaran aktiva sama dengan seperti itu. Nah, perputaran aktiva ini, memperdasarkan penjualan dan asetnya dan menghasilkan 0,30. Dengan perputaran aktiva sebesar 0,30 ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya menghasilkan 0,30 rupiah dalam penjualan untuk setiap yang diinvestasikan dalam total asetnya. Rasio ini terbilang rendah dan bisa mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin kurang efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualannya. Jika perusahaan beroperasi di industri yang memerlukan investasi besar dalam aset tetap, angka ini bisa dianggap wajar. Tetapi jika tidak, perusahaan juga mungkin perlu mengevaluasi dalam pengelolaan aset dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan yang lebih besar lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang lebihnya dalam mempresentasikan materi dan mempresentasikan tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.